حضرة نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا إلى حضرة الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian kita yang kemarin sudah kita sedikit bahas mengenai muqaddimah sebelum kita bahas mengenai sifat-sifat yang ada pada diri para anbiya wal rasul, yaitu pada diri nabi dan rasul. Jadi sebelum kita mulai sedikit yang jelaskan mengenai sifat para nabi dan para rasul. Jadi jangan pernah kita samakan antara sifat wajib yang dimiliki oleh Allah dengan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Walaupun sama-sama wajib untuk kita imani, yakin, tapi itu beda. Bedanya di mana? Kalau sifat wajibnya Allah itu hakiki, zati hakiki dari diri zat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wajibul wujud, wajibul kiram, wajibul baqa, wajibul mukhalafatu lil hawadits dan seterusnya. Itu hakiki zati. Nah, selain Allah, hatta itu yang dimiliki para nabi itu semua aradhi, bukan zati aradhi. Baik yang dimiliki kita atau yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Para nabi ini memang memiliki sifat-sifat sama halnya dengan kita. Akan tetapi perbedaannya, sifat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul ini ada perintah langsung dari Allah untuk kita imani. Bukan zati dirinya itu, rasul itu bersifat seperti itu, zatinya memang dari dirinya enggak. Allah lah yang letakkan sifat siddiq, amanah, patonah, tabligh itu Allah yang letakkan pada diri rasul. Terus kita disuruh untuk imani bahwa utusanku itu ciri-cirinya bersifat siddiq, amanah, patonah, tabligh. Kalau Allah itu enggak, Allah itu zati dia. Diibaratkan para ulama, contoh supaya mudah memahami. Ibarat kalau Allah itu ibarat gula. Manisnya gula itu hakiki itu. Memang dari gulanya itu. Dimanapun kita temukan yang namanya gula manis. Dimanapun yang namanya gula itu manis. Kalau ada sepet-sepet atau pahit bukan gula. Nah, ibarat seperti itulah Allah itu. Ini ibarat ini supaya mudah memahami. Tetapi yang dimiliki Rasul ini ada penyebabnya, ditaruh oleh Allah. Kalau dulu pernah yang contohkan kayak sayur asam. Sayur asamnya kan bukan dari sayurnya itu yang asam. Dari apa aja dibuat sayur asam itu? Dari apa? Kol, terus apa lagi? Nah, banyaklah campurannya, baru ditaruh garam sama bagi, bukan dari sayurnya itu yang asam, bukan, diletakkan pengasamnya. Jadi ada dari luar yang menyebabkan dia menjadi asam, yaitu tambahan garam, tambahan pohon bagi itu sehingga asam. Ada penyebabnya dia asam. Tapi kalau Allah itu sama ibaratnya seperti gula itu, tidak bisa dipisah antara manis dengan gula, tidak bisa dipisah. Di mana ada gula pasti di sana ada manis. Jadi kalau secara asamnya kan sebenarnya nggak asam itu, tidak usah taruhin bagi, nggak asam dia. Nah, gitulah ibaratnya. Cuman kita wajib
diperintah oleh Allah mengimani bahwa para nabi, para rasul itu punya sifat siddiq, amanah, tabligh, imani, yakini bahwa Allah punya utusan yang bersifat seperti itu. Cuman jangan kita samakan sama sifat Allah itu dengan sifat para nabi. Tidak boleh seperti itu. Karena sifat para nabi itu Allah yang letakkan, kemudian kita hambanya disuruh imani bahwa utusanku itu punya sifat yang dari yang inti itu yang 4 itu siddiq, amanah, tabligh, paham ya? Jadi tidak katakan pade, nah, yang hakiki itu hanya Allah. Yang semua selain Allah itu Allah. Cuman untuk nabi dan rasul kita diperintah untuk iman, yakin. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah, orang-orang pilihan Allah yang dikhususkan oleh Allah untuk menyebarkan syariat agama ini kepada hamba-hambanya. Paham ya? Kemarin sudah kita jelaskan juga mengenai, sebelum kita masuk mengenai pembahasan sifat Nabi dan Rasul, itu 4 perkara itu yang harus kita tahu. Bahwa yang pertama, kita harus yakin akan kenabian para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran banyak disebutkan, ya qaumi inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai kaumku, kata para nabi, aku ini adalah utusan Allah ke atas kalian. Pengakuan nabi. Banyak juga ayat-ayat yang lain yang Allah mengatakan bahwa Allah telah mengitim para utusan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kaufatan linnas. Maka dari ayat-ayat seperti ini wajib kita meyakini bahwa at-tasdiqu bi nubuwwatihi, wajib kita meyakini akan kenabian dan kerasulan para utusan. Enggak boleh ragu-ragu. Ragu-ragu apakah benar, apalagi tidak percaya. Tambah lagi ragu-ragu aja nggak boleh, apalagi tidak percaya. Sifat orang mukmin itu disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin siapa mereka? Alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi, yang beriman kepada Allah dan kepada para utusannya, tsumma lam yartabu, dan sedikit pun tidak ada ragu-ragu. Dia ragu-ragu apa benar itu utusan Allah, apa benar ini, apalagi nggak percaya. Tambah, itu yang pertama, harus mantap, harus yakin. Yang kedua, at-tasdiqu bima ja'a bihi min indillah. Wajib kita benarkan setiap apa yang dibawa oleh para nabi itu dari Allah. Apa yang dikabarkannya, disampaikan para nabi itu, berita-berita tentang akhirat, kubur, mahsyar, sirat, mizan dan sebagainya, atau kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti mendekat hari kiamat, huru-hara akhir zaman itu. Atau walaupun kita tidak menemukan, tetap wajib kita iman. Walaupun kita iman dengan Rasul, Nabi itu utusan Allah, tapi dia tidak percaya sini jauh-jauh Nabi di sini kabarannya, dia tidak percaya azab kubur, dia tidak percaya kiamat, dia percaya mahsyar sirat, ditolak keimanan kita. Harus iman juga bima ja'a bihi min indillah, yakin itu juga dari Allah. Dalam Al-Quran Allah firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian yang ketiga, ta'zimuhu wa tauqiruhu, wajib kita mengagungkan dan memuliakan para nabi. Tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh kita hinakan, tidak boleh. Karena para nabi ini orang-orang mulia. Meremehkan, merendahkan mereka sama saja meremehkan Allah. Kalau ada orang punya utusan, kok kita remehkan, sama saja dengan kita remehkan yang ngutus. Kalau para utusan kita remehkan, sama saja kita meremehkan yang mengutus itu, meremehkan Allah. Maka wajib, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Perintah Allah itu untuk kita muliakan para nabi dan para rasul, muliakan dirinya dan apapun yang berhubungan dengan para nabi, para rasul. Nabi ini kan meninggalkan
Nabi itu meninggalkan dua. Beliau meninggalkan pewaris itu dua. Ada pewaris dari segi nasab, ada pewaris dari segi ilmu. Kalau nasab ya para habaib yang jelas nasabnya memang nyambung ke Rasulullah. Nah, yang jelas nasabnya bukan ngaku-ngaku. Nah, itu wajib kita muliakan. Yang ada nasab langsung karena di dalamnya ada darah daging Rasulullah. Ada darah daging, ada darahnya Rasulullah dalam diri mereka. Ini yang jelas nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Itulah zuriyah Nabi. Itu juga kita muliakan. Dalam kitab Maulid Tiba itu kan sering kita baca itu. Ahlul Baitil Mustafa tuhri hum amanul ardi fadzakiri. Ahlul Bait Mustafa, Ahlul Bait ahli keluarga Nabi ya keturunan beliau itu hum Mustafa tuhri, mereka itu adalah orang-orang suci. Hum amanul ardi fadzakiri, mereka itu pengaman bumi ini. Pengaman, selagi mereka masih ada insya Allah aman bumi. Karena Nabi telah bersabda dalam Al-Quran, Allah telah berfirman tidak akan menyiksa selagi ada Rasulullah, dan kata para ulama ya ada zuriyahnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Maka wajib kita imani. Dengan kita terkesan dengan ada omongan orang-orang yang mengatakan sudah nggak ada zuriyah Nabi itu, sudah nggak ada, semua sudah mati di perang Karbala itu, di Karbala, di Irak itu semua sudah mati, entah dari Hasan, Husain, dan Sayyid, ada yang masih hidup. Tadi Sayyid Husain itu namanya Ali Zainal Abidin, anaknya yang punya keturunan sampai sekarang. Terus Hasan itu siapa lupa namanya, intinya masih ada. Nah dari keduanya itulah sampai sekarang. Bahkan nanti kata Nabi di zaman ini akan ada orang yang akan membangkitkan lagi Islam ini, yang akan menjadi pimpinan di dunia ini, yang namanya sesuai dengan nama dan nasabnya masih bernasab dengan keturunanku, yaitu Al-Imamul Mahdi. Imam Mahdi itu masih keturunan Rasulullah. Maka kalau kita katakan tidak ada sudah keturunan Rasulullah itu sudah mati di Karbala itu, berarti ini bohong, Nabi sabdakan berarti Imam Mahdi. Nah, ini menguatkan bahwa sampai hari kiamat mesti tetap ada keturunan Rasulullah, termasuk Imam Mahdi. Nabi sendiri katakan dia ada namanya sama dengan namaku, Ahmad namanya. Namaku kan Muhammad. Dan dia masih anak turunku, berarti masih zuriyahnya Nabi Muhammad. Nah, itu harus kita muliakan. Kemudian yang kedua yang harus kita muliakan para pewarisnya, yaitu orang-orang yang diberi ilmu, yaitu para ulama. Itu yang memirisi apa yang dibawa Nabi daripada ilmu yang diemban beliau, yang sering dikatakan al ulama warathatul anbiya. Itu pun juga harus kita muliakan. At-ta'zimuhu wa tawqiruhu, mengagungkan dan memuliakan beliau dan hal-hal yang sangkut paut dengan beliau, termasuk keturunan beliau, termasuk juga yang mewarisi daripada apa yang dibawa beliau. Baca bimbingan itu ilmu, itulah para ulama-ulama. Kemudian yang keempat yaitu la wala tafriqa bainahuma, tidak boleh kita beda-bedakan antara Nabi satu dengan yang lain, sama semua mereka adalah utusan Allah. Tidak boleh kita ambil satu terus kita jelekkan yang satu. Jangan kita seperti orang Yahudi Nasrani. Nabi Muhammad itu padahal mereka tahu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tertulis dalam kitab mereka akan datang penutup Nabi akhir zaman yang merupakan pemimpin para Nabi dan para Rasul. Mereka yakin Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, penutup Nabi yang paling mulia. Lagu dekne pada leman leman kelahirannya, kance keturunannya yaitu Bani Israel, mereka ingkar. Wah dek meleh dakan Nabi akhir zaman, dakan Nabi lagu dek keturunanku Bani Israel, dek meleh ikuti. Tidak boleh kita beda-bedakan. Semua para nabi itu sama,
mereka para utusan Allah. Dalam Al-Quran sifat orang mukmin itu apa? La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak beda-bedakan, kami semua beriman dan menyerah kepada para nabi dan para rasul. Walaupun ya di antara mereka itu ada punya kemuliaan. Dari 124.000 nabi itu yang istilahnya itu kemarin kita bahas di musalah itu khumul, makom tersembunyi. Ya, itulah yang 24 dari 124.000. Ada yang zahir, yang zuhur, yang nampak. Itulah yang 25 yang disebut dalam Al-Quran, yang punya tugas-tugas khusus masing-masing. Nah, dari yang 25 ini ada yang 4 yang dilebihkan oleh Allah. Itulah Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, dari 4 ini ada pimpinannya. Itulah yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang muliakannya itu dari segi kemuliaan yang diberikan oleh Allah, kita muliakan Nabi ini tidak masalah. Tapi kalau dari nafsu kita, oh pokoknya lamun dengan nabiku, lamun tidak boleh. Cacat keimanan kita, harus semua nabi itu kita imani, kita muliakan. Nah, selanjutnya nih yang baca dulu sedikit, nanti sampai mana kita bisa bahas kita bahas. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul shalawatullahu alaihi wasallamu, maka itu 4 perkara yang tersebut di bawah ini, dan yang mustahil daripada itu yaitu lawan 4 perkara. Jadi yang perlu kita kenal daripada sifat para nabi dan rasul cuma 4 saja. Ada cuma 3 saja. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Sebagaimana Allah itu punya sifat ada yang wajib, ada yang mustahil, yang jaiz. Nah, nabi ini juga ada sifat wajibnya 4, ada mustahilnya 4, sama sifat jaiznya 1. Yang wajib itu siddiq, amanah, tabligh, batonah. Lawannya ya tadi mustahilnya ya bohong, kadzib, kemudian amanah, lawan amanah bermaksiat atau khianat, kemudian batonah cerdas, baladah, lawannya mustahilnya bodoh, kemudian tabligh, kitman, menyembunyikan. Nah, itu lawannya. Maka kalau sudah kita bahas sifat wajibnya, otomatis mustahilnya sudah masuk. Kalau kita bahas siddiq, berarti mustahil para nabi utusan itu bohong. Maka kita bahas pertama, yang pertama siddiq, artinya benar. Maka mustahil kadzib, yaitu dusta. Jadi sifat pertama yang harus kita imani dari para nabi itu, bahwa nabi itu punya sifat siddiq, benar dalam ucapannya, benar dalam perbuatannya, benar dalam segala tindakan-tindakannya. Tidak ada nabi pendusta, tidak ada. Kalau sampai ada nabi pendusta, dicabut langsung kenabian. Karena nabi itu semua dalam istilah Yasin disebutkan wa shadaqal mursalun, sungguh benar para utusan-utusan. Dalam ayat lain juga Allah firmankan wa wahabana lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah. Wa wahabana lahum min rahmatina, dan kami anugerahkan, beri dengan rahmat kami kepada mereka. Wa ja'alna lahum, dan kami jadikan kepada mereka para nabi utusan itu lisana sidqin, lisan yang senantiasa jujur benar, aliyah yang mulia. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan akan bahwa para nabi dan utusan itu mesti, bukan mesti, wajib benar. Wajib benar. Wajib kita imani itu, tidak perlu kita ragu-ragukan. Dalam ayat lain juga Allah firmankan wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitab Ibrahim, sebutlah dalam kitabnya Nabi Ibrahim, suhuf yang diberikan kepada Ibrahim itu.
innahu sungguhnya Ibrahim itu siddiqan nabiyya, nabi yang siddiq, yang senantiasa jujur. Itu juga bagian dalil. Nah, maka harus kita imani bahwa semua para utusan itu sifat jujur dan mustahil dusta, bohong dalam segala halnya, baik itu yang urusan tentang syariat agama atau dalam kesehari-hariannya, dan itu dari semenjak lahirnya sampai meninggal tidak akan, bukan pas diangkat jadi nabi terus dia jujur, enggak. Dari sebelum diangkat dari nabi, dari lahirnya sampai matinya akan dijaga oleh Allah dari sifat kebohongan, entah dalam candanya, entah dalam benernya, entah dalam membawa syariatnya, akan saja benar. Walaupun mungkin itu berat bagi diri para nabi disampaikan, tetap disampaikan. Ataupun bahkan memalukan istilahnya kepada dirinya, tapi diperintah oleh Allah sampaikan, tidak disembunyikan. Nanti kita jelaskan. Paham ya? Dalam sagahannya, dalam apa yang dikabarkan Nabi, entah yang kaitannya tentang agama ini. Mungkin Nabi mengabarkan tentang akhirat, akan ada kematian, selepas kematian itu akan ada tempat di barzah itu, akan menjadi taman-taman surga, khufratan min khufratin nar, atau akan menjadi jurang dari jurang neraka, atau akan menjadi taman daripada taman-taman surga. Nanti selepas mati itu ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kemudian nanti yaumul jazaa, hari timbang amal, yaumul hisab, hari penghisaban amal, yaumul mahsyar, kita digiring ke mahsyar, kemudian yaumus sirat, kita melewati sirat, kemudian nanti sampai akhirnya surga neraka. Walaupun sekarang tidak ada temukan, tetap kita wajib imani. Atau yang telah dulu yang dikabarkan para nabi, mungkin disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, akan cerita nabi-nabi terdahulu, tapi diceritakan oleh Nabi kita, tetap juga kita imani. Nabi bercerita tentang Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, nabi-nabi yang lain Nabi ceritakan, itu benar, tidak boleh kita ragu-ragu. Seperti tadi yang kita katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang terucap dari lisan para nabi itu, in huwa illa, tidaklah itu melainkan wahyu yuha yang Allah wahyukan kepada beliau. Paham ya? Itu dalam hal yang dibawa Nabi daripada syariat. Bahkan dalam urusan dunia pun tidak akan pernah berbohong. Makanya Nabi Muhammad itu kan digelari beliau dari kecilnya itu Al-Amin, orang terpercaya. Memang dari kecil itu tidak pernah beliau itu namanya dusta itu. Sampai pernah ketika beliau diperintahkan berdakwah 40 tahun umur beliau untuk berdakwah kepada umat, maka awal dakwahnya itu beliau kumpulkan orang-orang Mekah itu di Jabal apa namanya itu, dikumpulkan, beliau naik di atas. Mereka ini taat dengan Nabi dulu, apa aja Nabi katakan mereka ikuti, karena mereka nggak pernah menemukan satu pun kecacatan dalam diri Rasulullah. Maka mereka apa kata Nabi, mereka senantiasa samina wa ta'ana, siapapun itu. Maka Nabi katakan, wahai kaumku, kemari kalian semua mari. Maka semua naik mendekat kepada Nabi, Nabi naik di atas bukit gitu. Sekarang saya katakan kepadamu, kalau ada sekarang musuh yang menyerangmu dari arah belakang bukit ini, kamu yakin atau tidak? Maka tentu kami yakin wahai Muhammad, karena kami enggak pernah ma wajadna alaika kadziban, kami enggak pernah menemukan namanya kamu itu ngomong kok dosa itu enggak pernah. Kalau engkau mengatakan di sana ada musuh yang akan menyerang, kami yakin mesti ada musuh. Nah, bisa katakan kalau seumpama di bukit ini ada musuh mau menyerang kamu, percaya enggak? Semua enggak ada yang katakan tidak, semua percaya, karena saking mereka enggak pernah mendengar namanya Nabi itu dusta apapun. Ini dalam urusan
keduniaan. Tetapi tatkala Nabi lanjutkan bicaranya, nah sekarang kata beliau, sekarang aku ikrarkan di hadapan kalian bahwa selepas kematian, selepas kehidupan ini akan ada namanya kematian, kan ada namanya yaumul hisab, ada mizan, ada macam-macam tentang akhirat. Maka terpecah jadi dua, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Sampai Abu Lahab katakan, tabbat laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad, alihada jama'tana, apakah karena ini? Sebenarnya mereka ini yakin lagu kena namanya ujian perjuangkan agama itu mesti ada tolakan. Tapi tatkala Nabi katakan musuh ada di depan kamu yakin. Tapi kalau masalah ngomong urusan agama, orang yang paling dekat dengan beliau, pamannya yang begitu sayang dulu Abu Jahal dengan Nabi, sangat sayang. Abu Lahab ini sampai katanya ketika lahir Nabi itu dia korbankan berapa onta, budaknya dimerdekakan karena sayangnya. Cuman tatkala Nabi ini mengikrarkan bahwa beliau ini urusan Allah, langsung seketika itu menolak Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, celaka kau wahai Muhammad. Dari situlah dia benci dengan Rasulullah. Sampai turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Makanya ini apapun yang disampaikan Nabi itu mesti benar. Bahkan dalam candanya aja Nabi itu tidak pernah bohong. Dalam canda, bejoraknya itu tidak bohong Nabi. Pernah satu ketika Nabi ini datangi perempuan tua. Jadi perempuan itu datang ke rumah Rasulullah. Waktu itu Rasulullah nggak ada di rumahnya, hanya bertemu dengan Siti Aisyah. Bertamu tua perempuan ini, dia ketuk pintu Rasulullah, kamar Rasulullah. Mana Rasulullah? Oh, Rasulullah masih sholat di Masjid Nabawi. Kenapa? Aku ingin berjumpa beliau. Tunggu aja, enggak, biar aku ke sana. Dan ini perempuan ini datang ke tempat Rasulullah itu. Ditanyakan, ya Rasulullah, aku ini sudah tua, sangat-sangat tua. Tuhan tahu umurku sudah begini tua. Aku minta kepada Tuhan ini supaya aku didoakan untuk masuk surga. Waktu itu sudah mukmin, sudah muslimah sudah. Doakan aku supaya aku menjadi ahli surga. Maka Rasulullah katakan, orang tua seperti ini tidak ada di surga. Orang tua kayak begini ini tidak ada di surga. Lalu Nabi masuk ke kamarnya, nangis perempuan ini, nangis sejadi-jadi. Dia pergi ke Aisyah lagi, Siti Aisyah. Kenapa engkau menangis, wahai nenek tua? Katanya Rasulullah itu, saya ini tua seperti ini nggak akan masuk surga. Maka Siti Aisyah datang kepada Rasulullah, nangis itu kakek itu. Kenapa nangis? Katanya dia tidak akan masuk surga. Oh, dia salah paham. Maksudnya di surga itu nggak ada orang tua model seperti ini. Semua akan jadi muda. Tetap kakek ini akan masuk surga, tapi nanti dimudahkan umurnya. Kalau orang tua-tua kayak begini tidak diterima di surga. Paham nggak? Dusta nggak itu? Hah? Bener kan? Nabi sampaikan orang model tua kayak begini nggak ada di surga, karena di surga itu semua muda, umurnya 33 tahun, kekuatannya seperti kekuatan Nabi Musa, badannya seperti Nabi Adam, kuatnya seperti Nabi Musa, gantengnya seperti Nabi Yusuf. Itu orang-orang besar itu. Tidak ada orang tua, cuman salah dipahami, nenek ini dikira dia ini gak akan masuk surga. Canda kan itu Rasulullah, tapi benar. Paham gak ini? Nah, jadi candanya Nabi aja itu benar. Makanya gak akan mustahil untuk berdusta, entah dalam menyampaikan risalah, entah dalam urusan dunianya, entah dalam mainnya. Nabi itu pasti benar, pasti jujur, tidak akan ditemukan bohong. Paham ini ya? Bahkan walaupun itu berat disampaikan,
termasuk kisah Isra Mi'raj ini. Kisah Isra Mi'raj ini kan Nabi Isra dan Mi'raj itu hanya satu malam. Ada yang mengatakan hanya setengah malam, ada yang mengatakan hanya cepat sebentar saja, antara hitungan menit bahkan detik, saking cepatnya. Lailan memang disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ada yang mengatakan satu malam, ada yang mengatakan setengah malam, ada yang sangat cepat. Ibarat thumma arudduhu ilal arsh qabla ayyaburdal farsh, kami kembalikan Muhammad itu dari arsh sebelum tempat tidurnya itu dingin. Jadi kalau kita mau kencing misalnya malam-malam, kita tidur di sleeping bed, kita mau kencing malam-malam, sudah kencing langsung balik, itu terasa nggak masih hangat tempat tidur kita? Terasa hangat saking cepatnya kita balik. Nabi itu pergi ke arsy itu, balik ke tempat tidurnya masih hangat. Begitu cepatnya Rasulullah itu. Jangan kita pikir oh gimana, kalau namanya mujizat bisa saja. Siapa yang membuat? Allah. Makanya bahasanya subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan Nabi sendiri yang jalan. Kalau Nabi sendiri nggak jalan nggak mampu, tapi Allah yang jalankan. Kalau Allah yang jalankan gampang aja, matahari aja setiap hari kita tengok dibolak-balik oleh Allah. Subhanalladzi asra bi, demi zat maha suci zat yang telah menjalankan hambanya dalam Al-Quran. Itu bahkan Nabi itu kan sempat ke Aqsa, kemudian sholat bersama para nabi, para rasul. Bahkan sebelum Nabi ke Aqsa itu sempat mampir di tempat para nabi dulu, singgah sebelum Aqsa itu. Belum lagi di langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kemudian Nabi lama kalau hitungannya itu. Antara langit dengan antara bumi dengan langit aja berapa ribu jauhnya itu, meteran jauhnya. Belum lagi pertama, kedua itu begitu jauhnya, tapi ditempuh sangat-sangat cepat sekali. Maka sepulang Nabi mau balik ke dunia itu harus ini disampaikan kepada umat. Dan Nabi tahu dah risikonya ini. Pasti akan dikatakan pembohong, pasti akan dikatakan penipu. Karena mana mungkin orang semalam atau sekejap saja dari langit sampai arus sebalik. Sebenarnya bagi Nabi itu berat disampaikan ini. Karena sangat bertentangan dengan akal. Orang zaman dulu ini, zaman beliau itu, kalau orang normal dari Mekah ke Palestina itu minimal 40 hari pakai onta. Belum lagi baliknya, belum lagi ke atasnya. Lama sudah itu, bisa seumur hidup. Kok Nabi Muhammad cuma bisa berapa menit saja? Maka ini diperintah Allah untuk disampaikan ke umat. Berat Nabi sampaikan ini. Sudah Nabi tahu ini akan menolak orang, tapi karena perintah Allah tetap disampaikan. Tidak ada Nabi katakan dia aku sampaikan kesemal bareng dengan musuhana meneparan pula kampung, tidak ada. Walaupun berat bagi beliau, walaupun akan dikatakan pendusta, pembohong, tetap harus disampaikan. Itulah namanya siddiq. Kamu itu kan mikir-mikir dulu, wah teparan. Secara akal sehat kan nggak akan percaya orang bisa secepat itu bola sampai ke surga, ke neraka dan sebagainya. Nabi itu saat itu. Nah, itulah namanya siddiq. Mau berat, mau ringan, mau sesuai nafsu, mau nggak sesuai, tetap harus disampaikan, nggak boleh disembunyikan. Paham ya? Nah, itulah kejujuran. Bahkan aib pernah terjadi pada diri Nabi. Dalam surat At-Tahrim, At-Tahrim itu ya namanya. Surat At-Tahrim itu ada firman Allah yang berbunyi, la tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik. Wahai Muhammad, ditegur oleh Allah, jangan engkau sekali-kali mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi Nabi pernah itu. Nabi ini kan punya istri banyak, dan ada satu istri beliau ini namanya Hafsah, nggak senang dengan madu, nggak senang pokoknya. Walaupun madu itu kan obat, tapi ada yang namanya manusiawi, ada istri Nabi nggak senang dengan madu. Nah, satu ketika ini Siti Aisyah ini tahu bahwa nanti ini giliran Nabi itu tinggal di rumahnya Siti Hafsah.
namanya perempuan kan ada sifat cemburu-cemburuan sebagainya, itu namanya perempuan manusia. Nah, saya kerjain, kata Siti Aisyah. Mungkin ada permasalahan apa? Nah, saya kasih minum Muhammad ini, suamiku ini, Nabi Allah ini malu. Sumpah nanti dia sampai ke sana itu, nanti istrinya itu gimana responnya begitu. Maka betul. Sebelum Nabi berangkat itu mau ke sana ke tempat istrinya yang lain itu dikasihlah madu minum. Maka sang minum itu pergilah giliran istrinya yang namanya Hafsah itu. Hafsah atau Maimunah, wallah antara dua itu. Maka datang sampai di sana, maka Nabi mencium, salam-salam mencium pipi istrinya Sayyidina Hafsah. Maka lengket dipegangnya. Apa ini? Madu. Aku nggak suka madu, kata istrinya ini Sayyidah Hafsah. Namanya Nabi itu apa saja yang nggak disukai istri langsung ditinggalkan. Nah, itu kan deh. Semam sanina tadi depan rokok lagu payu doang denger rokok. Namun Nabi itu kalau ada istrinya nggak suka sesuatu yang dia perbuat, Nabi langsung tinggalkan. Padahal madu itu kan minuman sunnah, disebut dalam Al-Quran namanya madu. Tapi karena istrinya nggak senang, langsung Nabi katakan, mulai saat ini seterusnya nggak akan aku minum madu lagi, kata Nabi. Ditegur oleh Allah. Nah, ditegur, la tuharrimu ma ahallallahu lak, hai Muhammad kekasihku, jangan kau haramkan sesuatu yang halal. Madu ini halal, jangan kau haramkan karena tabtagi mardata azwajik, karena ingin ridho seorang istrimu. Nah, ini kan aib bagi Nabi, tetapi tetap Allah perintahkan itu sampaikan ke umat Muhammad. Ayat ini, bahkan itu kan aib Rasulullah, itu ketahuan aib Rasulullah, aib bagi beliau itu, tapi tetap juga harus disampaikan ke umat ini wahyu ini. Itulah siddiqnya para nabi. Mau kaitan tentang harga dirinya, mau membahayakan bagi dirinya, apapun itu kalau Allah sudah perintahkan sampaikan. Gak ada bilang, wah ini kalau sampaikan malu, gak usah sampaikan. Itu bukan sifat para nabi. Paham ya? Nah, itulah diantara makna siddiqnya para nabi. Dalam hal urusan agama nggak pernah dusta, pasti benar, nggak pernah bohong. Kemudian dalam urusan biasa sampai dikatakan beliau al-amin. Sampai orang-orang Yahudi zaman dulu itu sampai beliau dari Nabi itu menitipkan barangnya. Dalam hal apa namanya main-mainnya juga nggak pernah bohong. Sampai yang memberatkan bagi beliau atau yang membahayakan bagi beliau, kisah Isra Mi'raj itu kan berat disampaikan, tapi tetap disampaikan. Nah, inilah menunjukkan bahwa para nabi itu memang wajib bersifat siddiq. Paham? Bisa dicerna ya? Nah, itu kan bener kan kadang mikir-mikir gitu. Bahaya ya ada jadi sampean. Padahal saya suruh sampean ulama. Masih mikir-mikir. Nah, nabi itu enggak. Maka itulah kelebihan para nabi. Harus kita imani ini. Jangan kita ragu. Maka apa saja yang disampaikan, dikabarkan Nabi itu 100% harus kita imani. Masuk akal, enggak masuk akal. Bisa kita pahami, enggak bisa kita pahami. Asal itu dari Nabi dan Rasul tetap wajib kita terima. Wa kullu ma ata bihi Rasul fa haqquhu taslimu wa setiap apa saja yang dibawa Nabi dan Rasul wajib untuk kita terima dan menyerah. Karena hakikatnya ya itu semua di bawah Nabi Rasul itu juga apa yang dikabarkan oleh menolaknya sama saja menolak. Namanya utusan kan yang menyampaikan saja apa yang dari Allah itu. Kalau kita tolak ya berarti, atau ragu-ragu ya berarti kita tolak dan ragu-ragu tentang yang mengutus itu, yaitu Allah. Wallahu a'lam. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, paham lebih ini? Paham ya? Ya kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau kurang-kurangnya mungkin besok ditanyakan. Itu diantara sifat Nabi yang pertama yang yaitu siddiq yang harus kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita untuk sama-sama kita bisa amalkan. Tertutup dengan baca salawat. Salatullah, salatullah ala Taha Rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa billah